Ya, sampai hari ini tadi kita menerima total 14 keluarga yang sudah melaporkan anggota keluarganya yang diduga menjadi. Ya, sampai hari ini tadi kita menerima total 14 keluarga yang sudah melaporkan anggota keluarganya yang diduga menjadi korban kebakaran Plaza Global. Sejauh ini nama-nama yang dilaporkan cocok dengan data yang tersebar selama ini. Pak, sebenarnya kendalanya apa sih Pak, halangannya? Karena kan pasti dari luka bakar itu ada levelnya juga ya Pak. Nah ini juga berada di level mana sih? Jadi gini, kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai ya kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa masih kita belum jelas karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang karena tidak menutup kemungkinan ada korban yang sebenarnya ada di situ namun tidak ada keluarga yang melapor karena tidak ada keluarga yang sadar bahwa ada si korban di situ. Ya. Pak, ini diinformasikan apakah benar sudah ada 5 jenazah yang sudah dilakukan pemeriksaan fisik? Kalau jumlah jenazah yang diperiksa dari kemarin kita ada 8 kantong jenazah ya. 8 kantong jenazah bukan berarti ada 8 jenazah. Bisa saja ada kantong yang isinya bukan jenazah. Bisa juga mungkin satu kantong bisa lebih dari satu jenazah, satu individu misalnya. Karena kita perlu buktikan nanti dengan pemeriksaan DNA dari bagian-bagian tubuh yang jadi satu di kantong jenazah itu apakah milik satu orang atau milik lebih dari satu orang. Nah itu nanti dibuktikan dengan hasil pemeriksaan DNA dari bagian-bagian tubuh yang kita periksa tadi. Ya. Kemungkinan lebih cepat bisa saja, ya, tapi umumnya biasanya agak lebih lambat karena kondisi barang bukti yang kita bawa ke lab DNA juga kondisinya kan sulit. Ya. Jadi nanti sampai kita maksimal melakukan pemeriksaan, kemudian sampel DNA sudah keluar, baik antemortem dan postmortem, itu langsung kita adakan rekonsiliasi. Kita adakan pencocokan apakah dari data AM dan data PM yang kita dapatkan itu apakah ada yang cocok gitu ya. Nanti seperti biasa kita adakan sidang rekonsiliasi, ketika cocok maka kita umumkannya. Sejauh ini ada kendala sarana prasarana atau SDM kita Pak dan pemeriksaan ini Pak? Kalau SDM dan sarana prasarana alhamdulillah cukup ya. Hanya saja memang data antemortem yang masih kita perlu dalami. Seperti contoh misalnya kan ada beberapa korban yang terindikasi adalah bagian dari kru pesawat. Nah kita tahu bahwa kru pesawat itu kan punya data rekam medis yang cukup baik di Balai Kesehatan Penerbangan. Nah kita akan bersurat besok, mudah-mudahan dari Balai Kesehatan Penerbangan memiliki datanya. Dan itu mudah-mudahan bisa membantu melengkapi data tersebut. Untuk posko ini sampai kapan dibuka pada masyarakat? Kalau posko ini sampai dinyatakan selesai, baru kita tutup. Ya. Berarti sekitar 2 minggu baru. Kemungkinan. Ya. Pak, ini data antemortem dari pihak keluarga kan udah ngelapor 13 orang. Yang data yang diminta antemortem buat swab RU itu udah berapa orang nih Pak? Jadi 14 data ya. Semuanya sudah kita mintakan. Ya. Hanya air liur ya Pak? Atau ada lagi? Ya macam-macam tadi. Tadi biasanya swab mukosa mulut, bukan air liur ya. Swab mukosa mulut. Kemudian tadi ya sejauh ini itu saja. Ya. Berarti hanya Ya. orang tua korban yang diminta atau kakak atau adik atau saudara? Kita cari kerabat kandung terdekat, ya orang tua kandung dan anak kandungnya. Ya. Pak, 14 DNA ini termasuk yang dikirim dari Malang itu? Ya, termasuk dari Malang yang baru datang kemarin malam ini. Ya. Oke, makasih ya. Terima kasih Pak. Ya. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.